tetangga seberang rumah. Puing-puing bangunan terlempar hingga ke tengah jalan dan rumah tetangga. Selain rumah korban, ada 5 rumah di sekitar lokasi ledakan yang juga mengalami kerusakan. Akibat ledakan, 2 orang mengalami luka. Korban ES, 73 tahun, pemilik rumah lokasi ledakan, mengalami luka bakar parah. Sementara seorang tetangga inisial WS, 47 tahun, terluka di kepala terkena reruntuhan puing. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit. Diduga ledakan berasal dari sebuah tabung gas berukuran 12 kg yang mengalami kebocoran di bagian regulatornya. Rencananya, olah tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Viral, seorang pria lanjut usia mengadang pemotor dengan ular di Jalan Haji Bokir di Jiun, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bapak ini merasa kesal saat melihat banyak pengendara motor yang naik ke atas trotoar. Awalnya ia ingin menjemur ular berjenis piton sepanjang 4 meter itu di area rumah. Namun setelah melihat banyak pemotor naik ke atas trotoar depan rumah, lalu memindahkan ular ke atas trotoar guna mengalau pengendara. Ia berharap agar para pengendara motor tak lagi naik ke atas trotoar agar para pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman di trotoar. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Asik bermain ponsel saat berjalan kaki, seorang aparat TNI menjadi korban penjamretan di Jalan Juanda Gambir, Jakarta Pusat. Meski korban dan sejumlah warga sempat berlari mengejar, namun tak mampu menandingi kecepatan sepeda motor kedua pelaku yang melarikan diri. Dalam aksinya, 2 pelaku berboncengan sepeda motor melintas dari arah belakang memepet korban dan langsung merampas ponsel. Meski korban belum membuat laporan resmi ke polisi, namun petugas memburu kedua pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Warga diimbau untuk melaporkan kejadian ke polisi agar kasus bisa segera ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ainyu Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas Ainyu Siang selengkapnya. Sekelompok pemuda mengeroyok pengunjung lain di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi yang mendapat laporan dari korban kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Usai diusut, peristiwa ini terjadi akibat salah paham antar kedua pengunjung. Meski demikian, polisi akan tetap memburu para pelaku pengeroyokan yang masih buron melarikan diri. Selisih paham masalah handphone. Jadi awalnya dikira handphone itu nyala flashnya, dikira memvideokan, ditegur, saling tegur, akhirnya cekcok. Atas tindakan tersebut, para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan kurungan 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, 4 orang yang masih satu keluarga tewas dalam kebakaran yang menghanguskan 3 rumah warga di Pademangan, Jakarta Utara. Sementara itu, sesosok jasad laki-laki ditemukan di toilet sebuah pusat perbelanjaan di Kebayoran Baru. Api dengan cepat membesar dan membakar 3 buah rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, dan kondisi bangunan yang berdekatan membuat api dengan mudah merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Usai api padam, 4 orang masih satu keluarga ditemukan warga dalam kondisi hangus terbakar. Korban masing-masing Saniah 25 tahun, Samiatun 20 tahun, Ais 11 tahun, dan Udit 2 tahun. Ada korban 4 orang. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tadi dari info yang didapat dari yang bersangkutan yang punya rumah,
Katanya api berasal dari lantai 2 dari belakang. Kini keempat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Sementara Polres Jakarta Utara mengadakan tim identifikasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Belum. Pengunjung dan pengelola sebuah pusat perbelanjaan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat di toilet lantai 1. Kondisi korban yang bersimbah darah membuat polisi langsung menggelar olah TKP. Hasil penyelidikan dan olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Telah ditemukan seorang laki-laki ya, umur kurang lebih 50 tahun, inisial S, ya, ditemukan tergeletak di kamar mandi umum ITC Fatmawati. Setelah kita datang ke lokasi bersama dengan piket ident dari Polres, ya, dari hasil identifikasi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dan hasil dari pemeriksaan atau keterangan dari keluarga korban menerangkan bahwa korban mengalami. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan guna dilakukan visum. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga menangkap dan menghakimi remaja 16 tahun yang diduga membunuh dan melecehkan bocah perempuan berusia 12 tahun di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara itu 3 warga disekap dan disiksa sejumlah orang di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Remaja berusia 16 tahun ini menjadi bulan-bulanan warga di Cilincing, Jakarta Utara. Warga geram karena remaja ini diduga membunuh dan melecehkan bocah perempuan yang baru berusia 12 tahun. Orang yang masih tertangkap pelaku ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di rumah kontrakan pelaku. Saat didatangi, pelaku sempat berupaya mengelak dan menghalangi warga masuk ke rumahnya. Kemudian diserahkan ke warga ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Hasil penyelidikan, korban tewas karena jeratan kabel pengisi daya ponsel. Itu korban juga mendapati kekerasan seksual. Usai otopsi, jenazah korban dibawa pulang ke warga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Indramayu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Video amatir merekam 3 warga disekap dan disiksa oleh sejumlah orang di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten beredar luas dan viral di media sosial. Dari kesaksian warga sekitar, penganiayaan diduga terkait transaksi jual beli kendaraan. Usai viral, anggota Polda Metro Jaya langsung mendatangi TKP dan mengamankan 5 orang terduga pelaku termasuk pasangan suami istri. Dari hasil penggeledahan di lokasi kejadian, polisi juga menemukan senjata api rakitan beserta amunisi dan pakaian dinas kepolisian. Ditemukan beberapa setel seragam polisi dan 1 pucuk senjata rakitan beserta 6 butir peluru. Yang Bapak tahu ada berapa Pak yang diamankan Pak? Yang diamankan total 5 orang. Sementara itu, seluruh terduga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Metro Jaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.